hal kecil yang selama ini saya lihat kaitan dengan masyarakat dari Warnembu misalnya datang ke KCS sampai sini alasan resipi rusak, mereka bingung. Pulang kami tidak bisa belajar resipi itu apa Pak Bosco? Bingung masyarakat. Selamat datang di Lotumapi, Lo Ketua Mata Api YouTube channel. Bersama saya Renner Elmeo. Di balik layar ada Arden Liko. Bung Hansel Gordolu lagi sibuk, lagi di kebun katanya. Dan Silet Open Up lagi juga sibuk memproduksi karya-karya baik, karya-karya positif, lagi bikin film. Pada episode kali ini, episode ke-16, bersama saya, seperti poster yang sudah di-share, kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang aktivis, seorang yang dulu sering di jalan dan sekarang sudah sering di gedung juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada, Abang Yohanes Don Bosco Ponong SPD. Abang selamat sore. Salam sehat. Salam sehat. Kita buka masker saja abang ya. Siap. Oke. Kita buka masker Biar lebih santai. Dan saya pikir teman-teman Lotumapi juga ingin tahu, ingin lihat wajah Bung Bosco yang beberapa tahun lalu cukup tenar ya di Ngada, khususnya di Bejawa, dan akhir-akhir ini juga cukup kontroversial. Saya ikuti di media sosial, cukup kontroversial. Dan kali ini bersama Abang Bosco, kita akan ngobrol dengan topik dulu di jalan, sekarang di gedung. Abang terima kasih banyak sebelumnya untuk waktunya. Saya tahu ini masih rapi, ini baru pulang dari kantor, dan saya tidak tahu kenapa ini by design atau spontan nih baju biru nih. Spontan ini. Spontan ya? Oh, saya pikir by design karena ini sangat pan sekali ya. Sangat pan sekali. Matahari. Baik abang, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, seperti biasa, mulai dari episode pertama sampai sekarang itu, di awal semua bintang tamu itu selalu saya beri satu pertanyaan pilihan ganda. Hanya menjawab, hanya memilih salah satu tanpa menjelaskan. Cukup memilih saja. Baik. Oke, siap. Abang Bosco ini sekarang anggota DPRD Kabupaten Ngada dan salah satu anggota yang juga paling sering main media sosial. Pertanyaan pilihan ganda dari saya. Abang memilih mikrofon atau gadget? Mikrofon. Iya. Oke. Abang Bosco memilih mikrofon daripada gadget. Baik. Abang, sebelum kita ini ada beberapa kutipan pertanyaan dari teman-teman. Oke, siap. Sebelum saya bacakan pertanyaan dan abang menjawab, saya ingin tahu background abang. Dulu kira-kira waktu di Riung, di kampung, punya hobi apa, kesenangannya apa, lalu kuliahnya, aktivitasnya apa saja, sampai terakhir sekarang sudah anggota dewan, politisi PAN di Kabupaten Ngada. Baik ya, Bung Renal, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak
karena Lotu Mapi sudah memberikan ruang kepada saya sebagai bintang tamu yang ke-16. Ya. Tentunya sekali lagi saya sampaikan apresiasi. Ini menjadi wadah yang bisa memberikan edukasi kepada publik dan bisa mengenal siapa kita. Ya. Saya tentunya mulai dari profil diri dulu. Nama panggilan saya Bosco, lengkapnya Yohanes Don Bosco Ponong. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dulu SD SMP di kampung. Dari sejak SD SMP hobi saya itu diskusi, bergaul, dan hobi terlibat di organisasi, sehingga waktu dulu saya masih SD saya dipercayakan teman-teman menjadi ketua umum di SD Lindi Lindi ya. ya, di Lindi Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat. Kemudian kami angkatan pertama SMP Negeri 2 Riung di Benteng Tawa juga, dan saya selain ketua kelas juga menjadi ketua OSIS ya. Kemudian lanjut SMA Negeri 1 Bejawa 2005-2008 saya terlibat sebagai pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Bejawa. Kemudian lanjut 2008-2013 kuliah di Universitas Flores, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa dan sastra. Dan waktu dulu masih di Universitas Flores ND, di semester 3 menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, PBSI. Kemudian semester 5 menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Lalu di organisasi ekstra kampus itu masuk 2009 di organisasi ekstra kampus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang ND Santo Yohanes Don Bosco, dan jabatan terakhir saya sebagai Sekretaris Jenderal 2010-2011. Lalu balik dari sana ke sini Bejawa menjadi Ketua Caretaker PMKRI Kota Jajakan Bejawa, dan saat ini sudah menjadi PMKRI Santo Stefanus Cabang Ada. Jadi memang dari dulu kepada teman-teman Lotu Mapi saya sampaikan bahwa saya memang hobinya dulu hobi bergaul, berdiskusi. Kalau hobi untuk jiwa organisatoris memang dari kecil begitu, senang untuk gabung di organisasi. Karena saya selalu prinsip saya masih kurang gabung dengan teman-teman, siapa tahu bisa mendapatkan nilai lebih. Ya. Saya kira itu. Oke. Waktu masa Pak Marianus saya dulu Bupati, salah satu nama yang mencuat waktu itu saya masih di Momere, salah satu nama yang sering saya dengar dari Momere itu yang mencuat waktu itu, yang sering di jalan itu abang. Ya, benar. Benar tidak? Benar. Itu waktu itu abang mewakili siapa? Sudah sebagai anggota DPR atau belum, dan apa yang abang perjuangkan waktu itu? Kita apa? Flashback. Flashback memang jadi saya sudah 2013. Kemudian kalau bicara demonstrasi pertama di Kota Bejawa Kabupaten Ngada ini, pertama itu sehingga dulu itu Bung Renal, jadi ketika bicara demo itu pasti selalu identik dengan saya, karena waktu itu saya ingat saya melakukan demonstrasi pertama itu 13 Juli 2013 ya, di Kota Bejawa ini. Lalu banyak orang juga atau sekelompok orang muda juga yang melihat aksi yang saya lakukan waktu itu juga sudah kontroversial atau bertentangan dengan idealisme yang saya dapatkan di PMKRI. Karena kalau dulu masih di ND itu saya lawan rezim, mengkritik kebijakan, tapi ketika kembali waktu itu ke Bejawa sudah terkesan selalu berada backup rezim pro pada Pak Marianus waktu itu. Oh, waktu itu pro ya? Ya, waktu itu pro. Saya menjadi semacam demonstrasi tandingan waktu itu karena saya melihat bahwa spirit ya, program-program yang dilakukan oleh Bapak Bupati kita, Bapak mantan Bupati kita, Bapak Marianus saya itu benar-benar pro rakyat. Ya. Karena ada perak, pembangunan ekonomi rakyat, ada bantuan bidang kesehatan Bokda, bantuan operasional kesehatan daerah Bokda, kemudian ada bantuan operasional pendidikan Bosdik untuk tenaga guru, lalu untuk beasiswa mahasiswa. Sehingga saya merasa alergi waktu itu kalau ada yang
merongrong atau menantang yang kemudian dimotori secara politik, sehingga saya diminta waktu di Belau untuk semacam menandingi untuk meluruskan kepada masyarakat bahwa tidak ada tendensi sedikit pun, tapi yang dilakukan oleh Pak Bupati waktu itu benar-benar hanya dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Ngada. Ya seperti itu. Tapi dengan semua konsekuensi yang saya sudah siap terima, saya dikritik, itu saya terima. Iya, iya. Waktu itu abang di mana? Waktu itu bekerja di mana? Saya waktu itu 2013 itu belum bekerja, saya masih aktivis lah, masih parlemen jalanan begitu. Ya, parlemen jalanan. Saya belum DPR waktu itu. Ya. Baik. Saya juga pulang dari Maumere sekitar tahun 2017-2018 itu. Lalu saya mulai mencari-cari di kota Bejawa ini kira-kira orang-orang siapa saja yang ini sesuai sama hal yang juga saya sukai. Waktu itu saya berjumpa dengan Pak Boy Zanda, lalu kemudian dengan Abang Eman Jomba. Waktu itu kita sering duduk diskusi di Lokosoro di markas Rumah Literasi Cermat, betul. Dan waktu itu saya berjumpa pertama kalinya dengan satu sosok yang waktu itu sering pakai tas dan bermotor, sering pulang malam waktu itu jam-jam 7:30-8 begitu, yaitu Abang Bosko. Dan saya sudah cukup mengenal Abang, dan tentu pengenalan di awal dan sampai sekarang itu tentu ada beberapa hal yang hilang. Ada beberapa hal yang hilang. Dan itu waktu kita share poster, banyak yang menanyakan soal itu. Soal yang hilang itu tadi, yang hilang dari seorang Abang Bosko. Jadi saya langsung layani pertanyaan dari teman-teman. Pertama ini dari Pak Boy Zanda. Oke. Guru di SMAS Katolik Gereja Cepat Bejawa yang juga sangat mengenal baik Abang Bosko. Dulu saat jadi atau terlibat di parlemen jalanan, Pak Bosko sangat kritis, banyak membangun dialektika di ruang publik. Tapi sekarang saat sudah menjadi anggota dewan, itu kekritisannya mulai lentur dan hampir tidak ada dialektika. Itu kesan dari Pak Boy Zanda. Ini bagaimana? Ini minta klarifikasi nih. Baik, terima kasih. Jadi saya langsung ke Pak Boy. Ya, bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Boy tentunya karena saya sangat mengenal Belau dan Pak Boy juga sangat mengenal saya. Karena dulu Belau kuliah di STPMND, saya kuliah di Unfor, sering bersama. Ya, soal hari ini kalau ada hal yang seperti disampaikan oleh Pak Boy, mengapa dulu Pak Bosko itu begitu kritis, begitu vokal terlibat di jalanan, membangun dialektika publik, lalu sekarang ketika dalam sistem terkesan diam atau sudah tidak mulai hilang. Kalau saya masih meyakini sampai hari ini idealisme saya masih terbawa, dan apa yang saya lakukan hari ini baik sebelumnya masih di luar sistem maupun di dalam sistem, satu hal yang tetap menjadi komitmen perjuangan saya itu yaitu terhadap hal yang tidak benar, hal yang tidak beres atau eksploitasi ketidakadilan masyarakat, itu selalu saya memberikan kritik dan jalan keluar. Karena kalau di DPRD itu kita harus yang namanya check and balance. Check itu berarti kita memberikan kritik, tapi balance kita memberikan solusi. Contohnya saat ini, misalnya ketika pengaduan berkaitan dengan masalah lumpur panas Mataloko ke DPRD, atau saat ini ada isu penggalian di Nage, Kecamatan Jeribu ke DPRD, dan itu bisa dibawa ke Komisi 1. Kita tentunya tidak serta-merta langsung terjebak dengan cara berpikirnya investor atau mereka yang melakukan usaha di situ. Tapi dari kritis kita tetap dulu kita mencari tahu ada AMDAL tidak, analis mengenai dampak lingkungannya ada tidak, lalu masyarakat yang ada di situ itu setuju atau tidak, lalu apakah ada dampak yang merugikan. Kalaupun setelah kita lihat ternyata banyak yang merugikan, ya kita tolak. Nah, padahal idealisme saya bisa secara pragmatis,
bisa saya ketemu di ruang gelap misalnya. Anda kan menjawab idealisme saya itu mulai luntur. Pasti ujung-ujung di sana bisa dibayar pakai uang atau dijanjikan itu terbang kemana, tinggal di hotel begitu, difasilitasi. Tapi kita tidak mau. Karena spirit dari PMGRI dulu bahwa kita berjuang dengan terlibat dan berpihak kepada kaum tertindas, itu kita mesti hadir di situ. Saya prinsip sekali ini pun di DPRD ketika misalnya ada 10 orang yang tahu tentang bahwa itu adalah hal yang salah, dan dari kami 10 itu 9 tidak berani omong, satu di antara 10 itu pasti saya yang bicara. Demikian ketika sudah 5 orang, 5 tahu ada salah tapi semua kemudian kalau ada 1 orang, saya prinsip itu orang saya berani mengatakan. Apalagi tinggal saya sendiri 1 orang. Kita harus berani mengatakan itu. Memang godaan menjadi pejabat publik banyak. Ya. Ketika kita kan sudah diatur dalam sistem ini, ada Renal. Jadi kita membahas yang namanya proses usulan rancangan APBD yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Lalu kita mengkritisi, jadi 5.000 tebalnya halaman APBD yang ada itu kita kritisi kemudian. Lalu kita cek, kira-kira dari rancangan anggaran itu berpihak tidak kepada masyarakat. Karena saya selalu prinsip APBD itu harus memiliki 3 fungsi. Yaitu fungsi pertama itu adalah dia harus pro-poor ya. Dia harus memberantas kemiskinan. Kemudian yang kedua itu dia harus pro-growth, pro-ekonomi, memberdayakan ekonomi masyarakat sampai bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Lalu yang ketiga itu dia harus pro-job. APBD itu juga harus menciptakan lapangan pekerjaan begitu. Jangan sampai hanya satu dua pihak diuntungkan, lalu sebagian besar masyarakat atau masyarakat secara keseluruhan tidak merasakan itu. Sehingga itu kita kritisi, lalu kita memberikan pikiran-pikiran kepada pemerintah, baik dalam rapat komisi maupun rapat gabung komisi, pandangan umum fraksi, pendapat akhir fraksi. Sehingga kalau teman-teman Loto Mapi hari ini lihat bagaimana kita selalu ekspos semua kegiatan kedewanan itu menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya saya tidak mau hanya untuk saya sendiri. Sehari ini apapun kegiatan saya rasakan. Bukti saya mempertahankan itu kemarin contoh misalnya reses saya di Bangka. Saya publikasikan sampai dengan besaran dana resesnya. Jadi kalau saya membangga diri ya DPR RI itu kayak omong bahwa dia reses, tapi coba sesekali mereka coba berani publikasi bahwa reses DPR RI itu berapa kali, lalu disebutkan angkanya berapa. Tidak berani. Kalau saya kemarin berani menyampaikan bahwa dana reses ini kena refcosing dari 24 juta, sisa 12.850.000. 12 juta ini terdiri dari sewa gedung berapa setelah potong pajak, konsumsi berapa, minus transportasi yang tidak dipotong pajak, langsung Rp70.000. Dan 1 tahun saya sampaikan kepada masyarakat, 1 tahun 3 kali reses, yaitu reses sidang LKPJ, kami reses sidang perubahan APBD, reses ketiga adalah reses penetapan APBD itu. Dan itu ada nilai saya bangga kemarin, saya terharu. Waktu saya pulang dari Lindi, saya disuruh orang apresiasi. Orang bilang, Pak Bosco, kami itu rasa hari ini terbantu kok. Ternyata informasi kedewanan itu kami selama ini hanya dengan reses pada reses yang benar seperti itu. Ya. Itu testimoni saya. Lalu ketika saya pergi ambil HP di bawah kakak Adi Lopez di tangga 7 Kuala Lumpur, spontan saya tidak tahu Pak Guru Pak siapa. Ada bilang, ini ada Bosco terus ya. Wih, ada kami bangga kok ada. Pertahankan terus ada. Mudah-mudahan tidak terkontaminasi ke depan, jaga itu. Memang itu ada dengan jujur ya. Kita lihat perkembangan ke depan karena kita juga bukan malaikat. Tapi saya selalu berupaya bahwa idealisme, roh-roh perjuangan dulu, semangat yang kita pelajari dulu di rahim ideologi harus tetap kita pertahankan di jabatan, di tempat kerja mana, bahwa corak sebagai aktivis tidak boleh hilang. Jadi itu. Baik, ini penjelasan yang sangat detail, objektif dan berimbang. Itu. Jadi Pak Boy, satu kalimat yang menarik dari Abang Bosco tadi, saya ini bukan malaikat. Ya, itu penting itu. Baik, ini masih ada lagi tiga pertanyaan. Ini kita layani dulu semua pertanyaan, baru kita ngobrol. Oke, pertanyaan dari saya. Yang berikut dari Bung Tonianu, ini juga bintang tamu sebelumnya, Bung Tonianu. Apakah idealisme semasa di jalan masih sama?
ketika sekarang berada di gedung itu kurang lebih sudah dijawab tadi, tapi perlu dipertegas lagi. Kalau masih ada apa itu? Siap. Kalau sudah hilang itu alasannya apa? Ya, siap. Itu lalu titip salam untuk Bapak Dewan. Itu dari Bung Tonianu. Oke. Kita sekalian. Ini juga dari Bung Dedon Baju. Ini anak ngada yang lagi di Malang. Bung Dedon Baju. 2 pertanyaan. Pertama, apa motivasi menjadi anggota DPRD dan terjun ke dunia politik di usia yang masih relatif sangat muda? Ya, oke. Yang kedua, menjadi anggota DPR itu passion ataukah hanya sebuah tugas yang Ngaji mumpung. iya yang oleh siapa saja bisa mengambil tugas itu ataukah passion? Itu 3 pertanyaan itu. Idealisme, motivasi jadi anggota DPR, dan Baik. tugas atau passion menjadi anggota DPR. Dari Bung Tony dan Bung Dedon Maju. Baik, saya sampaikan terima kasih pertama dari Ade Tony, ini junior saya, junior PMGRI. Jadi soal hari ini apakah dia melihat di kakak ini masih idealisme atau tidak? Ide. Lalu kalau masih ada seperti apa? Kalau hilang, Kalau bisa hilang, kenapa itu bisa hilang? Baik. Jadi saya bicara idealisme kalau ketika kita masih aktif di kampus atau di organisasi ekstra kampus dulu, dengan konteks idealisme hari ini sudah saya dalam sistem, itu relatif. Kalau ketika kita bicara dulu masih sebagai parlemen jalanan, masih aktivis kampus, itu memang ketika kita bicara idealisme itu memang paripurna begitu. Apapun itu kita mesti tidak terkontaminasi, dan masa itu di masa lalu itu saya masih sekjen PMGRI, masih ketua senat, itu saya selalu kerja-kerja pemerintah itu salah semua. Ya. Pokoknya kalau dibilang lebih ekstrim, kita itu pemilik kebenaran lah. Seperti itu. Karena kita waktu itu hal kecil misalnya LPJ ketua presidium saja. Hal belanja Ajinomoto sekarang kita buat kwitansi, itulah pemaknaan idealisme versi aktivisme. Nah kalau hari ini kita dalam sistem, ketika kita bicara idealisme ini, itu memang relatif. Mengapa relatif? Saya pribadi selalu prinsip memilih dari, kalau misalnya banyak buruknya, saya memilih yang sedikit buruk. Itu kalau bicara idealisme dalam sistem pemerintahan. Hari ini saya duduk di lembaga DPRD, karena di sana tentunya tidak kumpulan para aktivis. Kita 25 anggota DPRD bersama teman-teman dan saya, ya kita hanya berupaya agar menjaga marwah lembaga itu tetap. Lalu kita hadir di situ tidak karena godaan-godaan atau tawaran-tawaran material, lalu melunturkan semangat idealisme kita. Kalau kecil idealisme hari ini, yang saya pertahankan misalnya, ketika nama saya disertakan dalam perjalanan dinas misalnya, lalu saya tidak ikut, saya menolak. Ketika bendahara panggil untuk minta Bapak Bosco ini jatah kemarin ke Aimere misalnya, saya mohon maaf, yang itu saya tidak ikut. Itulah hal-hal yang saya, kalau hari ini saya memilih dari paling banyak buruk dari sedikit buruk. Jadi kita tidak membanggakan diri. Kita sedang mengajarkan kepada lembaga itu bahwa ya hal yang menjadi hak kita itu hak kita. Kalau bukan menjadi hak kita, mengapa kita tuntut bahwa itu harus menjadi hak kita? Gitu. Atau misalnya ketika kita katakan saya hari ini, ketika kita jalan real 2 hari, tapi kita tulis bahwa itu 3 hari. Tolong tidak bisa. Harus realnya 2 hari. Sehingga saya merasa bahwa darah aktivis itu atau semangat yang masih ada itu tetap terbawa begitu. Tapi saya sendiri pun tetap berdoa agar yang hari ini tetap mohon dukungan juga teman-teman agar semua agar kita terpertahankan, karena kita tidak tahu ya, karena dunia politik itu dunia yang tangan kanannya mereka, tangan kiri setan, bawa serta begitu. Jadi sejauh mana ukuran kita memfilter tawaran itu tergantung bagaimana dia memaknai efek resikonya. Kemudian jangan sampai ada berakhir dari jabatan itu dia tidak aman begitu. Ya. Saya prinsip
jadi DPRD itu, ini mungkin langsung menjawab hal yang ditanya oleh adik saya dari Dedon. Malang tadi, Dedon. Dalam usia muda, memang di sini orang bilang Pak Bosco itu dalam usia muda sudah terpilih. Tapi bagi saya, ini soal rahmat yang Tuhan berikan melalui masyarakat, bapak mama, kakak adik saya di Riau Barat, mereka memilih saya. Tapi secara pribadi saya memilih, saya merasa ini ada kewajiban moral saya dalam usia muda, dalam usia termuda hari ini menjadi anggota DPRD yang ada. Saya merasa bahwa ada keterpanggilan untuk bagaimana harus ekstra argumentasi, ekstra kerja saya untuk bisa orang melihat bahwa saya menjadi DPRD ini jangan sampai dimaknai ini sebagai tempat kerja baru gitu. Ya. Sebagai tempat kerja untuk saya tidak mau. Memang dalam usia saya masih muda hari ini, saya belum menikah, belum berkeluarga. Kalau DPRD ini menjadi tempat untuk bisnis cari kerja, memang dia kaya DPRD ini. Karena sudah disiapkan tunjangan perumahan per bulan. Sudah disiapkan itu 3.800.000. Kemudian ada uang pulsa komunikasi intensif anggota DPRD 28.000. Gaji pokok. Kalau sudah berkeluarga ada tunjangan istri anak. Hari ini gaji DPRD itu pribadi itu rata-rata kalau ditambah hitungan tunjangan semua itu sudah 24.700.000 lah. Ya. Maka mungkin teman-teman lain yang anggota DPRD takut memberitahukan ini kepada publik. Tapi bagi saya beritahu ini ke konstituen. Karena saya prinsip masyarakat atau konstituen saya tidak pernah tidak akan pernah marah saya gaji besar kalau saya kinerjanya bagus. Tapi yang membuat mereka marah dan dianggap itu wakil rakyat itu 4D datang dulu diam dengar duit. Kalau sudah begitu lalu di saat masyarakat merasakan kesusahan anggota DPR hadir, lalu waktu itu kontak nomor tidak aktif, susah dihubungi, cari. Hanya kalau menjelang 5 tahun cari masyarakat sampai ke pondok-pondok, ke sawah, ke kebun. Saya tidak mau seperti itu. Dan seluruh saya punya konstituen di Riau Barat tahu kalau hari ini saya sudah oper mereka. Kalau ada apa-apa, miss call saja, nanti saya telepon. Kalau nomor baru, tulis saja, selamat pagi Pak Bosco, ini dan Tante di sini, hubungi. Itu bisa saya hubungi. Dan saya sudah oper mereka. Kalau saya belum balas SMS atau belum bisa telepon balik, itu kecuali saya lagi sidang. Tapi kalau setelah selesai sidang atau tidak, pasti saya akan telepon lagi satu persatu. Gitu. Karena bagi saya masyarakat merasa dihargai. Ya. Jadi kalau pertanyaan tadi soal apakah ini jangan sampai hanya tugas. Tapi memang saya merasa bahwa ini adalah keterpanggilan tugas saya. Karena saya rasa juga dulu kalau kita belum DPR, kita ini hati gatal. Lalu saya berpikir sampai kapan saya jadi parlemen jalanan? Kalau kita tidak terlibat dalam sistem juga. Sampai kapan kita tukang orasi di jalan? Kapan baru kita ambil bagian dalam memperbaiki sistem misalnya? Sehingga tugas saya pertama setelah wisuda itu, saya bangun pengakuan dulu. Karena saya yakin ketika pengakuan itu ada di masyarakat, pasti kepercayaan diberikan. Ya. Banyak gagalnya teman-teman aktivis, karena pertama mungkin susah dibangun pengakuan. Sehingga kepercayaan tidak diberikan. Begitu. Tapi kalau pengakuan itu sudah ada dari publik, jelas kepercayaan itu pasti diberikan. Sehingga kali ini ketika saya sudah duduk dalam DPRD, bisa menyalurkan apa yang menjadi niat saya selama dulu masih di luar itu. Karena saya prinsip, hanya orang yang memiliki jabatan, dia bisa menerjemahkan dia cita-cita jadi kenyataan. Tapi kalau orang belum memiliki jabatan, paling dia hanya tidak lebih pengamat saja. Tapi kalau orang punya jabatan hari ini, dia terlibat di situ, dianggap kita bisa memperbaiki sistem begitu. Dan saya kira itu soal tadi respons beberapa hal yang disampaikan oleh Adik Tony dan Dedon. Lalu dari Adik Dedon dari Malang. Oke abang, ini satu lagi pertanyaan dari teman-teman Lotumapi. Ini dari seorang ayah dari Riung. Ini tidak mau sebut namanya. Ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan kurang lebih sama dengan 3 penanya sebelumnya. Tapi satu yang menurut saya menarik ini pertanyaan salah satu pertanyaan penting dalam filsafat politik nih. Ya. Sepertinya ini mantan student pembelajar filsafat ini sepertinya.
siapa itu rakyat? Dari tadi Abang Bosco beberapa kali sebut rakyat untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus tahu. Ini pas dengan pertanyaannya, siapa itu rakyat menurut Abang? Nah, ini pengertian pribadi. Seorang ayah di Riung, dia tidak mau disebut namanya. Mungkin juga pemilih ini. Kalau jawaban sederhana saya, siapa itu rakyat? Rakyat itu pemegang kedaulatan. Rakyat itu pemegang kedaulatan. Mengapa rakyat itu pemegang kedaulatan? Karena rakyat itu sebagai hakim politik setiap pesta demokrasi, entah itu pilih kepala desa, pilih bupati, pilih gubernur, presiden, dan DPR. Nah, lebih dari itu misalnya, rakyat itu, kalau misalnya kita sering dulu omong, kita minta kembalikan mandat rakyat. Persoalan hari ini negara kita belum temukan satu regulasi yang mengatur misalnya dalam perjalanan kalau saya gagal melaksanakan tugas dewan, orang Riung datang minta lagi mandat itu kembali, itu belum ada. Itu masih sekedar retorika saja ada. Hanya bilang kalau engkau gagal kami minta hari ini kembalikan mandat rakyat. Itu yang disering dulu waktu kita masih di parlemen jalanan kita minta begitu. Tapi coba ke depan misalnya temukan sebuah regulasi begitu. Kalau pikiran saya, pikiran nakal saya, dibuat saja 2 kotak begitu. Katakan saya hari ini ada orang Riung tidak suka dengan kinerja saya, yang memilih saya silakan datang untuk tarik kembali mandat. Itulah maka saya katakan rakyat itu memang pemegang kedaulatan mereka itu. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ada di tangan rakyat. Nah, kalau misalnya hari ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saya bisa ganggu sama masyarakat kalau datang di sampingnya kantor fraksi saya lain mereka, saya bilang tidak. Kalau hari ini misalnya antara kepala dinas dan saya punya rakyat datang bertemu saya proteskan dulu saya punya rakyat dari Baranlembu, dari Teong, Teling itu, dari Maratau. Kenapa? Karena saya wakilnya, ketuanya siapa? Ketuanya mereka. Beri lain mereka dulu nih. Dan lalu yang menentukan siapa nasib berikutnya siapa? Mereka ini. Karena kalau mereka menyatakan kali berikut, itu kan sebenarnya kalau ada incumbent bisa tidak terpilih lagi. Itu adalah bentuk evaluasi nyata yang rakyat alamatkan kepada dia, Bapak memang kau sudah tidak layak lagi sehingga kami geser ke orang lain. Sehingga kalau saya pertanyaan siapa itu rakyat, Adi Renal ya itu menurut saya rakyat itu pemegang kedaulatan. Pemegang kedaulatan. Rakyat itu dia dalam penyelenggaraan negara atau dalam politik hari-hari ini rakyat itu makin kesini makin diobjektivasi. Atau rakyat itu cuma objek saja. Menurut Abang tuh rakyat itu objek atau subjek sebetulnya? Kalau menurut saya itu rakyat itu sebagai subjek lah dalam pembangunan. Dia tidak menjadi objek karena kalau menjadi objek itu konotasi saya itu sebagai orang yang dipilih dari rakyat jangan sampai memanfaatkan rakyat itu hanya untuk eksploitasi ketidakadilan masyarakat. Lalu rakyat itu hanya menjadi mahkota itu di saat-saat suaranya dibutuhkan begitu. Setelah momentum demokrasi itu terlewatkan, rakyat juga perlahan-lahan diabaikan begitu. Tapi kalau saya pribadi, rakyat dia selalu menjadi subjek ya bersama orang yang dipilih itu untuk merumuskan bersama mereka, maka sampai melakukan evaluasi agar ditemukan tindak lanjutnya. Sehingga mereka tidak termarginalkan dari sisi kebijakan, dari sisi aturan yang ada begitu. Tapi mereka merasa dihargai juga, ikut serta dan sampai melakukan evaluasi dan bersama kita untuk menemukan bagaimana kira-kira follow up-nya itu. Dan kalau kami politisi bicara ini ya keberhasilan kami partai politik, ya sehingga tidak terkesan bahwa partai politik itu musiman atau seperti kelompok arisan begitu. Ya. Ada pemilu, ada pesta demokrasi berkumpul setelah itu dihilang. Tapi bisa dia berjalan. Sehingga ada fungsi agregasi kita merekam apa yang terjadi di jalan. Lalu bagaimana artikulasi setelah kita merekam, kita perjuangkan, kita fungsi artikulasi. Lalu itu sebagai fungsi aspirasi, lalu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat juga. Oke, jadi terima kasih untuk keempat penanya, Pak Boy, Bung Tony dan Bung Dedon dan seorang ayah dari Riung. Oke. Tadi waktu Abang menjelaskan pertanyaan dari Pak Boy, itu saya suka.
saya pikir teman-teman Lotu Mapi dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada khususnya penjelasan dari Abang Bosco tadi menurut saya itu sangat menarik dan sangat mencerahkan soal itu, keterbukaan informasi. Nah, jadi saya pribadi sejauh ini untuk anggota DPRD di Kabupaten Ngada yang sering saya pantau yang rajin atau yang ini keterbukaan informasinya bagus itu hanya 3 sejauh ini yang saya pantau. Itu Pak Mos Sejala, itu beberapa kali itu sering posting tuh di grup-grup. Lalu Abang Bosco, dan yang ketiga tuh Pak Ketua, Pak BDN. Nah, penjelasan Abang Bosco tadi menarik menurut saya. Jadi ketika anggota DPR, ketua DPR main media sosial, posting sana, posting sini, itu bukan untuk gagah-gagahan. Itu diatur dalam undang-undang. Jadi ini teman-teman sebetulnya tagih ke anggota dewan dari dapil kalian masing-masing itu, kenapa jarang sekali informasi itu dibuka. Jadi ini menurut saya menarik. Jadi saya pikir Abang Bosco perlu penegasan lagi di bagian itu, karena saya ikuti terus Abang Bosco. Ada kegiatan di Kupang, ketemu ini, diposting, disampaikan tujuannya ini. Reses juga kemarin itu saya ikuti. Saya baca, ketemu masyarakat di sini, disampaikan ini. Itu perlu. Dan di Ngada itu hanya tiga ini saja yang saya ikuti. Abang Bosco, Pak Mos Sejala sama BDN. Yang lain itu hampir hilang. Hampir tidak pernah muncul. Itu perlu, saya pikir perlu dipertegas sekali lagi. Baik, terima kasih ya Adriana untuk apresiasinya. Memang itu yang kita lakukan selama ini karena dasar kakak melakukan itu mempublikasikan itu karena kita ini berpemerintah di zaman digital. Ini internet. Ini sudah zaman kemajuan teknologinya. Menurut saya DPRD saya hari ini dari RW Gunung Barat tidak mungkin kelas saya itu sama seperti DPRD almarhum Bapak Jupin Ture dulu yang di zaman tahun 60-an kerja di dewan di sini. Itu kan zaman surat tunggu, bahkan waktu itu orang radio belum ada, mesti harus pakai kuda jalan untuk menyampaikan informasi begitu. Tapi hari ini energi listrik mumpuni, punya tower, lalu infrastruktur Telkomsel sangat memadai. Lalu tadi seperti saya sampaikan, kami punya tunjangan komunikasi intensif. Maksudnya negara minta kami itu sering mengintensifkan komunikasi itu kepada masyarakat. Sehingga soal ini tidak ditutup-tutupi, dan saya minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada yang mungkin nanti nonton apa yang saya sampaikan ini, agar bisa mulai melakukan evaluasi apakah wakil rakyat kalian yang kalian pilih kemarin itu sudah melakukan seperti itu atau tidak. Ada sehingga perlu ditanya. Ada jatah itu tunjangan ada tunjangan komunikasi intensif itu. Itu kan untuk beli pulsa data sehingga kita publiskan. Lalu hari ini terbukti saya masyarakat kakak adik saya di Gunung Barat yang berteman dengan saya di Facebook, akhirnya mereka tahu. Sehingga mungkin mereka ada urusan ketemu saya, karena kita tidak, Pak Bosco ada di Kupang. Sehingga itu juga membantu untuk melakukan informasi dari mereka. Kenapa? Ada Renal atau teman-teman Lotu Mapi. Jabatan DPRD ini jabatan sementara, dan ini adalah jabatan politik, jabatan publik. Karena jabatan ini sesuatu waktu bisa pindah ke Renal, pindah ke siapa saja. Jadi kalau hari ini orang melakukan kritik kita masih sebagai DPRD, buat saya wajar, karena mereka kritik itu jabatan publik itu. Kalau suatu waktu saya sudah DPR pribadi, tinggal di mana orang yang sibuk, karena saya sudah sebagai masyarakat biasa. Nah, oleh karena itu, hari ini memang benar-benar saya maksimalkan komunikasi lewat media sosial, lewat Facebook itu, sehingga ini juga bagian untuk edukasi kepada masyarakat, lalu tidak terputus begitu. Kita mesti sampaikan secara terbuka apa yang menjadi hak-hak masyarakat. Sehingga kemarin itu, ketika saya publikasikan di Facebook tentang informasi reses sampai dana reses, itu teman wartawan Pos Kupang itu Tom itu apresiasi saya. Dia bilang, "Bung, anggota DPR RI, DPR provinsi belum pernah sampai menyebutkan angka. Bung berani luar biasa." Sehingga masyarakat terbuka sekali pikirannya. Paling kalau teman-teman DPR RI hari ini masih kami reses di Sumba. Tapi kita tahu itu berapa jumlah resesnya. Lalu mereka berapa kali reses? Apakah ada reses komisi, reses dapil? Kan mereka kan katanya itu. Ini kan kita mesti dengar informasi saja. Berani tidak mereka menyampaikan itu. Jadi kita tahu juga. Dan ketika saya menyampaikan, saudara teman terserah kali ini silakan masyarakat menilai. Tapi akhirnya secara itu saya juga sedang mengajar, mendidik teman-teman anggota DPR lain agar
tidak boleh ada hal yang disembunyikan lagi. Karena kita reses sudah 12 juta 800, itu uangnya masyarakat. Lalu kita yang melakukan reses itu punya tunjangan 6 juta, Rena. Itu tunjangan kita. Tambah lagi perjalanan dinas kita. Jadi kan akan sangat miris dan orang akan anggap kita seraka ya. Kalau ini semua rakyat 12 juta terus kita curi lagi dari sini yang lain. Lalu buat daftar karir fiktif. Hanya beli rokok kesehatan, beli rokok kesehatan ojek, bicara ojek tanda tangan. Hanya dalam rangka memenuhi 100 orang dalam daftar karir tuntutan administratif. Informasi tidak diberikan. Itu kita eksploitasi ketidaktahuan masyarakat. Dan menurut saya itu salah dan itu tidak benar. Ya. Sehingga saya sampaikan saja apa adanya, sampaikan terbuka, ya, biar masyarakat tahu. Dan kepada masyarakat Kabupaten Ngada nanti yang nonton ini, saya bertegaskan sekali lagi, harus tagih nanti ketika ada kunjungan wakil rakyatmu, tanya berapa jumlah dana reses, 1 tahun berapa kali reses, reses itu untuk apa. Lalu selain itu perjuangan melalui mekanisme kedewanan, fungsi-fungsi itu perlu disampaikan. Fungsi membuat perda itu untuk apa, fungsi anggaran itu apa, fungsi pengawasan itu apa, itu harus dijelaskan juga. Sehingga itu yang disebut bahwa kita kan di masyarakat itu tidak sekedar kita nalo-nalo minum pulang, tidak. Tapi kita harus memberikan pikiran-pikiran yang konstruktif kepada masyarakat agar masyarakat kita juga. Sehingga saya merasa ketika setiap pesta demokrasi lagi mereka memilih kita lagi nanti itu tidak lagi hanya karena uang, tapi mereka juga bisa memilih karena gagasan. Oh, bahwa orang ini layak mewakili kita begitu. Jadi itu. Oke, jadi ini makin menarik. Obrolannya makin menarik dan benar itu teman-teman. Jadi teman-teman harus menagih kepada semua anggota dewan dari dapil teman-teman masing-masing selama ini yang jarang sekali membuka informasi. Itu benar yang seperti Abang Porto bilang, ketemu mereka dan minta itu, tagih itu. Jadi ini menarik dan sangat mencerahkan. Menarik dan sangat mencerahkan. Ini lagi, Abang. Saya lihat Abang ini kan backgroundnya PMKRI. Ya. Saya melihat tren PMKRI akhir-akhir ini itu semasa kuliah itu aktif advokasi ini, aksi ini, turun ke jalan untuk minta klarifikasi soal ini dan sebagainya. Lalu trennya makin kesini itu banyak politisi itu jebolan PMKRI. Ini saya sering diskusi dengan teman-teman. Saya mencurigai sampai PMKRI ini dia benar organisasi kemahasiswaan ataukah semacam ini sekolah politik lah, bahwa suatu saat memang kita harus disiapkan untuk terjun. Saya minta Abang punya ada Abang Angelo, lalu BDN juga. Itu rata-rata ada PMKRI, Abang Bosco itu kira-kira bagaimana? Dibandingkan dengan teman-teman dari organisasi kemahasiswaan yang lain, PMKRI itu lebih ini. Dia punya kecenderungan tuh ke politik tuh ini tinggi sekali. Itu bagaimana? Sebetulnya berapa ya? Miniatur belajar politik. Iya, begitu. Jadi begini, ada Renal. Memang kalau orang pernah ikuti organisasi PMKRI, kemudian setelah selesai itu bisa mengalami migrasi akademik lah, penyimpangan dari basic itu. Contoh saya, kalau tidak PMKRI memang harus guru begitu, harus ngajar begitu. Iya, guru. Tapi kayak kira itu. Jadi sesungguhnya passion kita untuk berpolitik itu tumbuh saat kita belajar di PMKRI. Karena ini PMKRI ini luar biasa, karena dia punya silabus pembinaannya. Lalu saya apresiasi dengan funding father dulu yang bisa melahirkan organisasi ini. Sehingga organisasi ini sebagai organisasi pembinaan, pengkaderan dan perjuangan. Jadi setelah kita dibina, digembleng melalui kegiatan MPAB dulu, masa penerimaan anggota baru, itu pembinaan formal, MPAB. Setelah MPAB kita mabim lagi masa bimbingan. Kemudian setelah itu ada latihan kepemimpinan kader untuk tingkat cabang. Kemudian kita masuk pada konferensi studi regional, itu untuk Daratan Flores misalnya. Kalau timur ya timur, Sumba
Java. Setelah itu masuk lagi pada ini, pada KSN, Konferensi Studi Nasional untuk pusat. Kemudian setelah kita itu, lalu ada merespons, tadi ada yang sampaikan isu-isu aktual, krusial yang berkembang di luar. Kita melakukan advokasi, sehingga kita tuh dilatih untuk berpikir sistematis, analitis, ya, dan harus punya argumentasi yang kuat gitu. Dan kita akhirnya menjadi tahu sedikit dari banyak hal. Bicara pertambangan juga kita bisa, bicara pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur. Karena pembinaan non formal dan juga berjalan di marga itu. Sehingga setelah selesai itu biasa memang tidak semua juga ya, ada yang tidak semua. Ada yang boleh dia di organisasi, tapi setelah itu dia tidak setia pada dia punya basic itu, pada dia punya bidang ilmu. Tapi ada yang memang mengalami penyimpangan akademik. Penyimpangan akademik itu sarjana pertanian. Tapi hari ini sarjana pertanian spesifikasi hama penyakit lagi. Tapi hari ini dia memimpin sebuah lembaga DPRD. Nah sama saya sarjana pendidikan bahasa Indonesia. Hari ini kalau dipercaya menjadi pimpinan Komisi 1 bicara hukum dan pemerintahan. Komisi 1 berjalan. Iya. Ketua Komisi 1. Iya. Akhirnya berjalan dan tidak ada hal yang itu, orang merasa terbantu, kita teman-teman merasa senang. Karena kita menjadi semua dimudahkan ketika kita ada di situ. Dan memang semua organisasi, contoh tadi yang organisasi lain, contoh GEMNI. Kalau mereka GEMNI itu biasanya doktrinasinya itu setelah selesai pasti ke PDP. Karena mereka di sana bicara pejuang pemikir pejuang marhain itu untuk kelompok-kelompok orang kecil. Kalau kita visi PMKRI terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Misi berjuang dengan terlibat dan berpihak kepada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan, kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Wah, masih hafal ya? Oh itu salah kepala itu supaya masih kita terpanggil, paling tidak dia sudah membati dan sudah ada dalam kita punya dari pergerakan. Lalu kader PMKRI harus ingat, harus ya patriot juga boleh, tapi jangan lupa eklesias. Kan diajarkan 3 benang merah, Kristianitas, intelektualitas boleh bagus, tapi harus ada Kristianitas dan fraternitas. Hari Minggu jangan sampai lupa pokoknya begitu. Dan terakhir fraternitas, persaudaraan itu diajarkan di setiap kelompok, dia bisa menyesuaikan, adaptif dan menghargai sesama, itu sangat-sangat penting. Sehingga memang ada Renar sampaikan tadi bahwa kita bersyukur hari ini di pusat alumni kita ada Kak Beni Karman, ya. Ada Kak Merkila Kalena, Kak Azilema, ya. Kak Joni Plate itu PMKRI, jebolan-jebolan PMKRI. Lalu ada Angelo ya. Di provinsi ada Abang Leo, ya itu PMKRI. Kalau di DPR kabupaten kota rata-rata ada semua. Ya. Pernah tidak PMKRI berpikir bahwa suatu saat jebolan PMKRI maju jadi presiden? Ini di semua pernah, itu selalu simpul ini ada orang semua nih. Selalu di suatu saat PMKRI orang pertama calon presiden. Selalu didiskusikan, dibicarakan kalau kita pada setiap kita dilatih itu harus berpikir besar begitu. Ya. Kalau ada orang yang bilang kamu terlalu ngomong tinggi, terlalu ngomong besar, kita selalu jawab cara berpikir kamu yang kecil. Memang dalam kongres MPA misalnya di majelis permusyawaratan anggota atau kita kegiatan KSN itu selalu dibicarakan. Kenapa tidak? Ya. Kedepan harus ada kader PMKRI yang Senayan sudah ada. Dorong ke presiden itu. Menteri sudah ada. Kita Abang Ignas Jonan itu jebolan PMKRI. Ya. Jadi kita dorong itu ada selalu dibicarakan. Bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin. Karena dia punya simpul-simpul juga sudah banyak. Karena saya yakin suatu waktu adakah seluruh masyarakat Indonesia sepakat untuk tidak memainkan politik identitas. Karena PMKRI bisa. Karena politik identitas itu bisa dipakai untuk jalan pintas kekuasaan. Bisa. Gitu. Baik, ini menarik ini. Obrolannya makin asik nih dengan Abang Bosco. Lalu ini ke soal yang ya pikir juga perlu klarifikasi. Kemarin waktu menjelang Pilkada 2020 itu otomatis kredo ya. Itu. Sudah pasti kredo dan di masa-masa itu sering pantau itu Abang Bosco sering dikritik di media sosial. Pernah suatu waktu itu
kalau saya tidak salah ada yang foto curi lagi di ATM. Itu masih ingat? Oh iya, di iya. ATM dan ya dengan pertanyaan macam-macam dan apakah kritik itu sudah menjadi makanan sehari-hari? Iya, saya senang ada kritik. Senang kritik. Saya senang ada kritik. Karena seperti tadi saya sampaikan, saya baru boleh masih muda, masih begini, tapi kira sudah jadi pejabat publik. Itu kalau andaikan saya anak ojek yang masuk ke ATM waktu itu, orang tidak mungkin sibuk. Iya. Orang tidak mungkin sibuk. Karena kalau kita dulu belajar jurnalistik kan orang bilang orang luar biasa dalam situasi biasa, berita. Orang biasa dalam situasi luar biasa, berita. Orang luar biasa dalam situasi luar biasa, itu apalagi. Iya. Makanya kalau kritik bagi saya kemarin misalnya, ya menjelang momen politik pasti. Makanya kalau orang mau terjun dunia politik dan dia tidak siap dikritik, tidak terjun politik lebih. Apalagi dia iri pada jantungan tidak siap. Politik harus siap mental pertama. Karena di politik itu ada Renal. Di politik ini, kalau kita belum terjun masuk, itu orang belum mencari-cari kita titik lemah. Ya. Tapi begitu dengan kita juga sebagai salah satu kontestan yang ingin meramaikan politik dan kita sangat diperhitungkan untuk itu dan ada kebanggaan unsur orang kalau kuat itu kita bisa lihat kalau misalnya maju caleg dari kita Riau Barat 44 caleg lalu kan kita yang sering dikritik itu berarti kita sangat diperhitungkan gitu. Iya. Harus kita ambil dari sisi positifnya. Betul. Tapi biar ada kita orang malas tahu tidak berarti sibuk itu hati-hati. Berarti memang grassrootsnya lebih lemah itu orang juga sibuk begitu. Iya. Ya. Menarik itu. Sehingga kritik itu sangat penting. Kritik itu kan vitamin dalam demokrasi kritik itu. Iya. Betul. Lalu ini juga pertanyaan-pertanyaan atau juga diskusi bahkan kontroversi juga yang berkembang di masyarakat soal kemarin paket kredo urutan 2 itu salah satu sosok yang juga sering dibicarakan selain Abang KL dan Pak Eman Dopo itu sosok Abang Bosco juga bahwa di beberapa titik begitu membakar semangat massa, tapi di beberapa titik di Tenggarai itu merugikan paket kredo. Tapi buktinya urutan 2 nih. Jadi Abang Bosco sendiri secara pribadi sebagai politisi PAN yang mengusung paket kredo waktu itu, kira-kira yang Abang buat waktu itu sehingga kredo bisa urutan kedua itu kira-kira apa? Ini sedikit bocoran. Ini salah satu pertanyaan juga. Kok kenapa incumbent urutan 4 lalu paket hebat yang diusung oleh rezim partai pemenang secara nasional sekarang itu seperti apa? Ini memang begini ya, Renal, ini memang pertanyaan menarik soal kemarin saya terlibat terlibat total dalam kaitan dengan itu pertanyaan tadi soal kredo. Karena pertama itu PAN kita dari ruling party ya, itu yang mengusung. Lalu dalam sistem kerja kita kemarin saya itu dipercayakan oleh tim kerja untuk selalu terlibat mendampingi Bapak Eman sebagai calon wakil bupati. Dan kalau kita politisi, Renal, menurut saya kalau kita politisi, kita itu kan tidak boleh lemah di panggung. Maka politisi kalau tidak memiliki retorika yang bagus, retorika yang baik, ya, apalagi kita kampanye di saat jam 7-8 malam, jam-jam masyarakat pulang kerja begitu. Jadi memang harus kita mainkan sedemikian. Materi pembicaraan kita, materi kampanye kita itu beda-beda. Contoh kalau kampanye saya kalau masuk BI Poso Volovio, tema yang saya bicarakan di atas cagar alam. Dan itu memang masuk. Dan saya akan bicarakan bahwa kalau kredo terpilih, kredo akan siap backup bersama Bapak Mama. Ketika ada petugas yang datang bakar pondok Bapak Mama, kami akan hadir orang depan. Itu orang memang begitu. Dan itu memang menyambut harapan mereka. Ketika saya masuk kampanye di wilayah Jerebu, yang saya mau bawa tema pariwisata. Bena bagi saya itu salah satu subordinasi budaya Jerebu. Dan oleh karena itu tidak bisa dikenal semua. Maka bagaimana kita punya untuk infrastruktur harus didorong. Mau menaikkan pariwisata wisatawan banyak,
bagaimana kalau jalan sempit? Nah kalau Credo berkomitmen kalau terpilih harus dibuka jalannya 2 jalur begitu. Orang bisa senang, dan di situ ada kafe-kafe, ada kantin dibuka sehingga menambah pendamaian itu. Dan itu memang orang akhirnya di beberapa titik orang selalu bilang, sudahlah kalau Kak Kris Pak itu tidak hadir, mesti ada Pak Bosco mesti hadir, terpengaruh mereka. Dan jujur ya, dan saya selama melakukan kampanye itu kita memang sudah dokter bakar semangat audiens ini. Kan dulu di PMK kita sudah ajarkan materi public speaking, demonstrasi. Sehingga memang kalau dia jadi politisi dan dia tidak punya kemampuan retorika, itu dia bisa bacakan lawan. Itu bagaimana? Sama dulu saya kampanye bahasa caleg di Kampung Selayar. Terpaksa saya harus selipkan bahasa Arab. Sehingga di Selayar itu luar biasa suara saya. Saya ngomong soal amar ma'ruf nahi munkar. Orang Selayar bilang, wih ini apalagi ini? Jadi itu hal-hal yang memang kita mesti mainkan, dan ketika kita hadir di setiap tempat kita tahu komposisi orangnya, lalu di mana, lalu biasanya sebelum kita bicara kita rekam dulu kira-kira isu yang lagi berkembang di sini apa. Lalu isu yang lagi serang Credo apa. Sempat juga diisukan waktu itu Credo karena isu beladar liu, suku etnis kecil, tidak mungkin orang Jawa pilih. Sehingga kita bagi semangat, dan terakhir luar biasa tanpa duit loh. Kita kos politik untuk biaya makan minum biasa, tapi untuk money politik itu membunuh tidak, dan kita sampai urutan kedua. Luar biasa ya. Sehingga saya kalau ada pengakuan orang Bapak ada juga kontribusi kakak kalian memang. Itu memang yang lagi berkembang dan apa. Jadi ketidaksukaan itu wajar ya. Seperti muncul dari lawan. Lawan juga. Dan seperti ada dalam ngomong Bapak ada beberapa titik dianggap di Tenggara itu merugikan. Itu hanya kepada mereka yang sudah terlanjur terima duit misalnya. Karena topik yang kita hajar waktu itu juga kita melawan politik uang. Karena kita selalu mulai dari gaji bupati sekian, wakil bupati sekian. Lalu dia punya biaya kampanye hari ini mau maju harus keluar harus sampai 9 miliar misalnya, 10 miliar. Terus selama 5 tahun dia memimpin kumpul baru 2 miliar. Terus 8 miliar kan minus. Lalu bagaimana cara tetap utang? Masyarakat harus bilang korupsi. Ya memang mereka menyimpulkan begitu. Nah, bagi setiap orang yang pemain di kampung-kampung sering terlibat, mereka terganggu. Mereka selalu ngomong, karena kita teranjang itu. Tapi pendidikan politik itu bagi saya keberanian kita untuk kita harus sampaikan. Karena kalau kita biarkan ini berbahaya deh. Ini berbahaya. Karena bukan tidak mungkin. Kalau itu dianggap yang kita tahu itu sudah dianggap salah lalu kita biarkan, dia berjemaah nanti. Lalu kita menjelaskan kondisi APBD yang ada sekian. Kita dari Papua yang ada dana, ada dari Otsus. Benar-benar harap daun dan dah. Pendapat daerah kita saja gitu. Sehingga pendidikan politik kita kemarin itu kita kampanye seluruh nggak ada ini luar biasa, kita terakhir urutan kedua. Oke, Abang, ini kita sudah ngobrol banyak hal, layani pertanyaan dari teman-teman. Saya pernah dengar ini kalau saya tidak salah dari ini Bapak Dusreo nih, Bapak Duren, dia bilang Gus Dur pernah bilang kalau mau belajar politik itu pergi ke Ngada. Di satu sisi itu positif, tapi di sisi yang lain menurut saya pribadi itu dia menjadi negatif. Dan untuk konteks Flores, konteks NTT, saya pikir politik di Ngada ini itu yang di masa suksesi panas, setelah itu adem, tenang. Nah, salah satu yang kemudian saya coba analisis itu karena ini bagaimana politik di Ngada mau ribut atau dinamikanya muncul kalau ketua DPR sama bupati ini statusnya om ini, dan anggota DPR sama kepala dinas ini statusnya ponakan ini. Jadi Gus Dur bilang belajar di Ngada satu sisi mungkin baik, tapi di sisi lain itu karena hubungan keluargaan kita hari-hari ini kita tidak bisa pungkiri lagi. Kepala dinas di situ pasti ponakannya kabak di situ. Jadi agak sulit, atau anggota DPR ini seniornya pasti di kepala dinas itu. Jadi agak sulit. Nah, dan itu bagaimana sebagai anggota DPR untuk menjalankan fungsi kontrol pada eksekutif, karena belakangan ini politik di Ngada ini adem-adem saja, tenang-tenang. Saya mencurigai jangan sampai terbawa dari sebelum-sebelumnya itu relasi antara DPR dan eksekutif itu ada sebegitu akrabnya sehingga perselingkuhan kepentingan. Sebegitu akrabnya sehingga hampir tidak ada dinamika. Ya. 5 tahun orang berjalan begini saja.
palingan ya sesekali muncul kopinya, malah kopi yang kemudian memperkenalkan ngada kemana-mana, sedangkan dinamika politiknya itu hampir tidak pernah muncul. Jadi bagaimana sebagai anggota dewan, ketua komisi 1, bagaimana relasi dengan eksekutif? Pertama dari Rinaldi Bijana nih, api mau menyala saja malas. Bersama ada mungkin faktor dinginnya juga ya, cuacanya dingin. Si api mau menyala saja malas. Pertama itu karena faktor itu tadi ada loyal yang dibangun selama ini itu bukan loyal kritis, tapi loyal hanya karena tersandra hubungan emosional. Lalu memang faktor budaya kita di sini kan semua ini kalau misalnya saat rebah, saat kumpul-kumpul kan kita berisau juga itu. Memang saya bangga juga dengan budaya yang menghormati aspek kemanusiaan. Lalu setiap permasalahan dihadapi itu terakhir itu selalu bilang mologa, keluarganya. Mologa. Ya. Tapi ini oleh para pemimpin kalau dia memiliki semangat jiwa kanibal ya untuk memporak-porandakan atau menghancur ini, itu menjadi berbahaya. Sehingga memang di ngada ini orang yang dikritis itu selalu dianggap musuh bersama. Ya. Kita coba bangun, bisa dulu kita berbangun demonstrasi tidak ke jalan. Orang selalu cabut ini orang kurang kerjaan. Pada demonstrasi itu adalah titik terakhir setelah keran-keran lain tersumbat. Turun ke jalan. Nah, seperti ada yang ngomong tadi, itu benar ada. Kalau di Flotin itu pernah ada dinamika DPRD, anggota DPRD lempar bupati buka APBD. Di TTU itu pernah ada demo bakul bayar. Di Labuan Bajo pernah nyaris ada Joto Sulawaka. Mau mere ini. Di sini tidak ada nih. Kota Kupang sekarang yang lagi kita senior Pemkri, Yuven itu punya lagi bangun manuver untuk memberikan mosi tidak percaya terhadap ini ketua DPR. Karena itu kita di sini sehingga sekarang jujur biar saya sudah ngomong biar ini ketua DPR dia senior tapi terkadang tidak benar ya selamat karena kritis saya itu loyal saya kepada senior bukan loyal yang tidak kritis itu salah. Kita loyal kritis karena di lembaga politik itu banyak hal yang suatu waktu bisa bawa ke ranah hukum. Nah, apakah kita mau diperbaiki sejak dini atau tunggu nanti disidangkan di pengadilan? Itu juga berbahaya. Lalu ini Abang Bosco, ini pertanyaan paling terakhir dari saya. Ke depan masih punya niat untuk fight lagi. Fight lagi dengan jaket yang sama? Ataukah seperti ini? Tutupan gelas kopi ini bukan by design, ini natural ini. Tadi kopi datang tadi ini Abang Bosco tutupan kuning, saya biru. Apakah mengulang kalau mau maju lagi tetap biru ataukah mau mengulang jejak ketua PAN yang dari kuning ke biru? Abang Bosco dari biru ke kuning. Untuk kali berikut. Baik, ini pertanyaan menarik ini. Kalau saya itu pertama melihat figur ketua partai. Jadi partai ini soal sarana. Nah, jadi saya ketika saya bergabung bersama di PAN ini karena memang Kak Kristo sebagai ketua partai dan memiliki kompetensi yang luar biasa. Apa artinya kita gabung di partai tapi kalau kemampuan ketua partai itu pas-pasan bahkan di bawah kita ya itu kan menjadi sanksi bahkan menderita bagi kita saat rapat ini. Sehingga saya kemarin sudah pengesahan pengurus kayak ketua partai. Kali berikut 2024 masih maju tetap lewat jas biru PAN matahari tetap. Jadi itu pertimbangan pertama saya melihat siapa ketua partai ini. Oke. Saya lihat juga, saya amati di postingan-postingan di media sosial itu respon netizen itu positif semua. Sukses selalu Pak Dewan ya, selalu begitu. Dan kali berikut kalau maju lagi untuk periode kedua masih tetap anggota ketua komisi atau punya ambisi untuk ketua DPR? Ya soal itu kita lihat saja. Politik kan mengalir saja ya. Iya. Dan bagi saya yang penting kepercayaan yang diberikan
hari ini di komisi, kemudian di Badan Pembentuk Peraturan Daerah juga sebagai pimpinan, ya kita optimalkan itu semua. Tentunya spiritnya untuk masyarakat. Kemudian Untuk soal pemegang daulat tadi ya. ya pemegang daulat tadi itu ada. Soal 2024 itu kita lihat nanti, tentunya lihat dengan perolehan kursi, jumlah suara, ambisi setiap manusia kan normal. Tapi dilihat dulu kinerja kita selama lagi 3 tahun ini sampai 2024, bahwa politisi kalau punya politisi kalau tambah ambisi itu dia malu, tapi kalau politisi dia punya ambisi itu normal. Tapi dia seperti air mengalir saja dulu. Kita lihat saja nanti di 2024 dengan perolehan kursi dan suara nanti. Oke, kita sudah ngobrol banyak hal. Terima kasih untuk teman-teman Lotumapi yang menonton sampai selesai. Terima kasih juga untuk Abang Bosco. Siap. Topik kita kali ini dulu di jalan, sekarang di gedung. Ya. Ya, topik kita kali ini dan kita sudah ngobrol banyak hal, layani pertanyaan dari teman-teman. Terakhir, semacam closing statement yang ini merangkum topik dulu di jalan, sekarang di gedung. Kira-kira closing statement untuk teman-teman. Baik, saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Lotumapi yang sudah memilih saya sebagai bintang tamu yang ke-16. Dan topik kita kali ini memang menarik sekali. Sangat aktual ya untuk diri ya. Sangat aktual untuk diri, dan sebagai politisi penuh dialog kebatinan begitu. Dari gedung, dari jalan menuju gedung. Dulu di jalan. Dulu parlemen jalanan, sekarang parlemen beneran begitu. Dan saya sampaikan bahwa dari diskusi kita tadi dalam 3 babak ini, sungguhnya itu pertama soal saya ingin memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang peran sebagai seorang wakil rakyat yang benar, dan tidak ada hal yang disembunyikan. Karena jabatan DPRD ini adalah jabatan publik. Itu diakui oleh wartawan Pos Kupang ya? Itu diakui oleh wartawan Pos Kupang. Anggota Dewan yang berani menyebut angka uang reses di media di sosial. media sosial. Dan waktu reses kemarin di Bangka, saya sempat menyampaikan kepada masyarakat desa Bangka, gaji DPRD per bulan itu 24 juta sekian. Kami punya tunjangan perumahan, transportasi. Tapi buat saya rakyat tidak pernah marah kalau negara sudah berikan begitu sangat memadai, kinerja kita bagus juga begitu. Tapi kalau rakyat marah tuh gaji DPRD so besar, lalu kerjanya akan tidur begitu, tidak urus masyarakat. Itu marah memang. Sehingga kalau dia tidak terpilih kali berikut, jangan persalahkan konstituen. Pertama refleksi dia berdiri dulu. Selama dia menjabat itu dia buat apa? Yang dia persembahkan untuk masyarakat itu apa? Kemudian kedua, saya sudah menjelaskan sebagai profil saya. Tentunya ini juga ya di kalangan anak-anak muda ya, bahwa soal politik itu tidak soal faktor usia, tapi kalau kita punya kemampuan dan punya apa, bisa kita dharma baktikan, kita persembahkan untuk daerah kita tercinta. Usia bukan tantangan ya? Ya, tantangan itu. Sehingga saya sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Lotumapi. Kiranya kita masih berjumpa lagi ke depan, ada diskusi apa, dan media ini menjadi media yang sangat bagus, sangat baik, bisa memadahi kepentingan, bisa menyalurkan harapan-harapan yang Badahi ini menjadi Badahi yang tepat begitu. Oke, paling terakhir di masa sulit karena COVID dan badai yang kapan saja bisa datang lagi, pesan untuk konstituen di Dapil. Ini anggota DPR, jadi wajar kalau pesan ke Dapilnya. Pesan semacam imbauan begitu. Mungkin mereka nonton. Saya sangat yakin juga mereka pasti nonton. Ya, saya sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyatmu, terima kasih bisa jadi dalam edisi kali ini. Bapak Mama, Om Tante, Kakak Adik, Demak, Kaze, Mama Dau, Urang Suling, Iya, yang ada daerah, di ya, benar-benar. Riung Barat bisa menonton saya dalam kali ini. Dan saya kira semua Bapak Mama tahu, Kakak Adik semua pasti mengerti bahwa apa yang saya sampaikan dari tadi itu tidak ada hal yang karang-karang atau sengaja hanya untuk menaikkan popularitas, tapi saya bicara apa adanya, saya menarasikan semua yang sudah dibuat selama ini. Dan dalam kondisi di tengah sosial pandemi COVID-19 ini, kita diminta untuk tetap menjaga imunitas tubuh, kita diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Memang di sana sini
mengalami keterpurukan ekonomi. Kita kemarin baru saja melewati badai Seroja, kemudian ada virus Afrika, virus babi. Ya, tentunya sebagai wakil rakyat, orang yang sudah dipilih oleh kamu, saya tetap berjuang kepada pemerintah agar tetap ada kompensasi anggaran kepada yang mengalami dampak langsung dari badai Seroja dan virus ASF babi, sehingga Bapak Mama tetap semangat dan mengembalikan usaha di tengah sosial pandemi COVID ini. Termasuk yang saya perjuangkan nanti, sisa dana COVID yang lagi 42 miliar yang tentang UMKM dan jaring pengaman sosial, itu yang tetap kita perjuangkan. Kita minta transparansi dari gugus tugas COVID untuk bagaimana ya, masyarakat sudah tertekan di tengah pandemi COVID ini, jangan dibuat susah lagi begitu. Mereka sudah mengalami karena COVID ini membuat semua menjadi abnormal, kemudian kita memanfaatkan penderitaan mereka hanya untuk kepentingan diri kelompok ini yang tidak benar. Dan itu yang saya sering omong, agar rakyat mesti diatasi. Karena mengatasi masalah rakyat berarti masalah mesti di bawah, kita di atas. Itu. Ya, mengatasi ya, masalah di bawah. Yang tidak pernah mungkin masalah di atas, kita di bawah. Mengatasi berarti kita di atas, masalahnya di bawah begitu. Terima kasih banyak Abang Bosco. Kita kembali kenakan masker untuk kampanye prokes. Oke. Sekali lagi terima kasih Abang. Terima kasih. Salam Lotumapi. Sukses selalu untuk tugas-tugas kedepanannya. Siap, terima kasih. Nego corona mate zale uma ma tolo la ama ere orasima pa que nego masker ma ele protest o ma de zode po nego prokes ele menazae ana kie kai subu pa que masker ano ana sezuze ta